Halo, halo, halo semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik dalam keadaan sehat. Ketemu lagi di Cemilan, cerita milenial anak muda. Oke teman-teman, kemarin pas banget hari Jumat tanggal 21 April kita ngerayain Hari Kartini ya. Itu udah biasa banget dari kita kecil, dari kita belajar memperingati perjuangan emansipasi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng. Nah, itu. Pokoknya memperingati emansipasi Ibu Kartini. Nah, kali ini kita juga mau belajar, mau bahas soal tema yang berbau tentang perempuan, tapi kita bukan belajar soal Kartininya. Kita mau belajar dari tokoh Cinderella. Asik ya. Cinderella yang mungkin teman-teman perempuan khususnya sering nonton ya, gimana dia menunggu pangerannya untuk membawa dia ke kehidupan yang lebih baik. Ya, kita mau bahas itu di satu tema Cinderella Kompleks. Apa sih itu Cinderella Kompleks? Terus gimana juga perempuan-perempuan anak muda Kristen menyikapi sindrom ini, atau apa ya, bisa dikatakan sindrom, penyakit, gangguan psikologi mungkin. Kita mau bahas sama dua narasumber aku yang cantiknya kayak Cinderella dan independennya mungkin kayak Cinderella, nggak ngerti kita ya. Oke, kita mau kenalan sama dua narasumber aku, silakan. Oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Kita mau belajar dari mereka berdua, seindependen apa, semandiri apa, secinderella apa, atau sekartini apa mereka ya. Tapi kita kenalan dulu, karena tak kenal maka kenalan dulu. Setelah kenalan baru ada rasa sayang ya. Kita kenalan dari yang terlihat sangat independen. Kamu silakan. Loh, kenapa? Dari looknya dia independen loh. Looknya dong. Oke deh, kenalkan dirimu kepada dunia ini. Oke, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Arista Anugrah. Biasanya dipanggil Arista atau Ita. Sekarang lagi sibuk mengerjakan tugas-tugas. Lagi sibuk jadi mahasiswa aktif di Institut Injil Indonesia Fakultas Misiologi tingkat 3. Oke, tingkat 3 misi. Tepuk tangan untuk kita. Makasih ya udah mau datang ke sini. Selanjutnya kamu. Ini juga independent woman banget nih looknya. Oke, perkenalkan nama saya Luciane Mularen, biasa dipanggil Uci. Dan kesibukannya sama dengan Ita, sekarang jadi mahasiswa aktif di Institut Injil Indonesia. Tingkat berapa, Uci? Tingkat 3 teologi. Oke, tepuk tangan juga untuk Uci. Luciana dipanggil Uci, Arista dipanggil Ita, Febri panggil Ebi ya. Iya. Ebi ya. Oke, sebelum kita jauh lebih lanjut tentang tema Cinderella Kompleks ini, teman-teman, mungkin teman-teman juga ini istilah baru atau mungkin udah pernah dengar. Kita ada baiknya kita tahu dulu ya dari narasumber kita yang dua ini, yang udah mereka cari, yang udah mereka teliti, amati, apa sih itu pengertian Cinderella Kompleks ya. Dari Ita dulu ya. Apa tuh Dek Cinderella Kompleks? Jadi setelah aku mempelajari, aku baca Google, yang Asik. aku pahami, Cinderella Kompleks itu keadaan di mana seseorang itu butuh orang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri, dia menggantungkan dirinya kepada orang lain. Dia terus butuh pertolongan orang, dia nggak bisa berdiri sendiri dalam segala hal. Oke, dianya ini perempuan. Biasanya Perempuan. cenderung itu perempuan yang kena Cinderella Kompleks ini. Oke. Uci, ada tambahan atau? Oke. Kalau dari aku sendiri, dari yang aku baca, itu Cinderella Kompleks. Ya karena Cinderella, jadi otomatis merujuk kepada perempuan. Itu adalah suatu gangguan, mau dibilang gangguan mental juga, tapi dari psikiater tuh belum memfikskan ini tuh gangguan mental. Oh ya, oke. Tapi ini lebih kepada perempuan atau wanita yang mengalami ketergantungan kepada orang lain. Jadi dia tuh menganggap dirinya lemah dan tak berdaya, yang nggak bisa hidup sendiri. Harus ada orang lain yang menolong dia. Oke. Apakah orang lain itu diidentikan dengan laki-laki? Ya, bisa atau? dibilang seperti itu. Oke. Jadi dia merasa perempuan dia itu lemah dan dia harus membutuhkan sesosok laki-laki yang harus melengkapi hidupnya gitu. Oke, sederhananya begitu ya Iya. teman-teman ya. Apakah Uci dan Ita adalah seorang Cinderella Kompleks? Kita nggak tahu ya. Seberapa berpengaruh kehadiran cowok, pacar bagi kehidupan mereka, nanti kita tanya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa ada perempuan yang bisa punya kecenderungan untuk mengidap Cinderella Kompleks? Menurut kalian kenapa nih? Walaupun tadi psikiater atau ahli belum kayak
belum memfikskan ya kalau ini gangguan mental, gangguan psikologi, tapi ternyata pengidapnya itu adalah perempuan. Maksudnya kenapa sih perempuan, emang perempuan identik dengan sosok yang lemah ya, Uci? Kalau menurut aku perempuan dan laki-laki itu udah ada porsinya masing-masing gitu. Oke. Jadi perempuan tuh lebih dikenal sebagai manusia yang ya kalau dibilang lemah iya, Oke. yang dunia pandang itu ya seperti itu. Dan mengapa banyak wanita yang mengalami hal itu? Karena mereka terpaku dengan penilaian dunia itu loh. Oh, Yang oke. bilang kalau perempuan itu lemah. Hmm. Dan yang saya baca juga yang sangat mempengaruhi adalah pola asuh. Pola asuh. Pola asuh. Oke. Bagaimana akhirnya wanita itu mengalami Cinderella Complex. Oke. Menurut Ita, kenapa perempuan cenderung untuk terkena Cinderella Complex ini? Ya, sama kayak yang Uci bilang mungkin Bang ya, karena pola asuh orang tua. Biasanya anak perempuan itu diistimewakan sama orang tuanya. Gitu. Dia tuh betul-betul dijaga sampai kadang wanita tuh nggak dibiarkan untuk merasakan kerasnya dunia. Oke. Jadi ketika mereka masuk ke dalam dunia yang sesungguhnya, mereka tuh merasa aku butuh orang lain karena terlalu di backing sama orang tuanya. Itu sih yang mungkin berpengaruh besar kenapa akhirnya seseorang bisa mengidap Iya. Cinderella Complex. Oke, terkait dengan pola asuh aku tertarik nih. Aku mau tanya ke kalian dua dulu. Kalian berdua ini gimana pola asuhnya di rumah? Kalian anak keberapa dan apakah kalian perempuan satu-satunya atau kalian anak perempuan teratas, terbawah, di tengah gitu ya? Ita dulu deh. Oke, jadi pola asuh orang tuaku. Jadi aku dibesarkan sama papaku karena mamaku udah meninggal dari kecil. Jadi waktu kecil itu aku dididik jadi anak yang mandiri sama mama. Maksudnya jadi anak yang benar-benar kayak aku kelas 1 SD udah dibiarin untuk pulang naik angkot sendiri. Kayak benar-benar udah dididik untuk jadi orang mandiri. Tapi setelah mama meninggal, papa itu sangat memanjakan, sangat sekali Kamu memanjakan. juga ngerasa itu Iya. ya? Jadi contohnya aja, jadi waktu aku kecil kelas 4 itu aku pernah sakit kan Bang. Jadi sakitnya ini aku nggak boleh telat makan, aku pokoknya bener-bener harus teratur lah hidupku. Jadi sampai kayak lagi main tuh dibawain makan, disuapin sama papa, dibawain susu, kayak bener-bener dimanja itu. Jadi kalau ada masalah kadang kayak udah kamu diam aja di rumah, nanti papa aja yang. Jadi terbiasa sama papa. Terus aku bener-bener difasilitasi dengan sangat puji Tuhan yang sangat baik sama orang tua aku. Jadi aku tidak merasakan kerasnya dunia. Kamu anak tunggal atau? Aku anak pertama, kami 2 bersaudara, aku anak pertama perempuan, adikku cowok. Oh, oke. Ini berpengaruh nggak pola asuh papa yang tanda kutip memanjakan kamu terhadap kamu akan melindungi adikmu karena kamu anak pertama ya? Iya. Jadi aku Menurut kamu gimana? aku rasa enggak sih Bang. Oh, enggak ya? Aduh. Karena kan aku sama adikku pisah jauh kan Bang. Jadi waktu Gitu. mamaku meninggal, adikku diasuh sama tanteku. Jadi aku tuh kayak anak tunggal di rumah. Jadi kayak aku nggak bener-bener merasa- kamu like a princess Iya, dibikin papamu dibikin ya? papa Oke, itu. ya. Terima kasih papa yang udah rawat kita. Uci, Oke. Kalau dari aku sendiri, aku dibesarkan sama mama dan papa, puji Tuhan yang lengkap. nggak apa-apa. Nah, kalau Nggak apa kan Ita? Nggak apa-apa Bang. kalau aku sendiri tuh dari kecil didikan mama sama papa itu hampir sama. Jadi agak keras, mau dibilang keras tapi nggak keras juga. Jadi bikin aku ngerti gitu loh Kak. Jadi kayak walaupun terkesan melarang-larang, tapi mereka memberikan penjelasan. Oke. Kenapa aku melarangmu seperti ini? Nah, jadi bagi saya sendiri di satu sisi mungkin saya merasa terkekang, tapi di sisi lain akhirnya saya mendapatkan pemahaman. Oke. Tapi di balik didikan yang keras itu, ya mereka juga memberikan tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua untuk memberikan kebutuhan seperti kasih sayang, apa yang saya butuhkan sebagai anak. Jadi seperti untuk memanjakan, ya bisa dibilang seimbang dengan Pengajaran juga Iya, ya? dengan pengajaran. Oke. Jadi Kamu anak menurut keberapa? saya, kalau aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Oke. Perempuan yang paling kecil. Terus Oh. jarak aku sama adikku yang paling bungsu tuh
8 tahun atau 7 tahun gitu. Oke. Jadi Sempat berasa, menjadi iya, bungsu lah ya. sempat menjadi bungsu. Selama 8 Ya, tahunan. selama 8 tahun itu sempat menjadi anak bungsu, dan saat saya memiliki adik, saya harus berusaha untuk akhirnya mengerti, memposisikan diri saya sebagai kakak dengan tiba-tiba. Jadi ya seperti itulah, Kak. Oke, iya, kami ngerti ya, Uci. Ya, oke. Oke, teman-teman, di Indonesia khususnya itu kan sistem patriarki itu kan kayak masih kental banget ya, apalagi ya di Indonesia lah, kemungkinan di luar juga ada. Kalau di kami juga suku Batak itu patriarkinya masih kencang banget. Gak tahu di kalian juga pasti sih ya. Tapi menurut kalian pribadi sebagai ya karena udah mahasiswa, udah belajar, udah tahu secara teori, tapi kalau kalian tarik ke kehidupan kalian, seberapa berpengaruh sih sistem patriarki ini dalam keluarga kalian deh? Gak usah kita bicara keluarga orang lain dulu ya, Uci. Kalau dalam keluarga saya normal sih, Kak. Oh gitu. Jadi Jadi laki-laki sama juga. rata laki-laki Iya. perempuan sama. Nggak sama. Maksudnya gini, Kak. Laki-laki mengerti mana posisinya dan perempuan mengerti mana posisinya. Oke. Kalau kita berbalik ke patriarki kan kayak laki-laki yang paling tinggi kan. Iya. Nah, tapi kalau di keluarga saya tuh ya laki-laki ini porsimu dan perempuan ini porsimu. Dengan sistem begitu nggak kayak secara nggak langsung kayak oke laki-laki posisimu begini. Misalnya nih, Iya. kita katakan misalnya ruang tamu adalah posisi tertinggi di rumah, sedangkan dapur adalah posisi terendah. Misalkan laki-laki di ruang tamu, sedangkan perempuan di dapur gitu. Itu nggak memposisikan menurut keluargamu atau gimana? Jadi untuk nilai rendah dan Tingginya. tingginya itu nggak ada, Kak. Oh oke. Karena masing-masing mengerti. Oke. Ini posisi laki, ini posisi perempuan. Jadi nggak ada yang merasa, oh aku Nggak ada lebih yang merasa tinggi, lebih tinggi, nggak ada aku yang lebih merasa rendah lebih gitu. rendah. Oke. Semua mengerti posisinya masing-masing. Oke, itu pola asuh keluargamu. Iya, Kita nggak tahu keluarga. teman-teman di luar yang punya pola asuh bagaimana ya, sistem bagaimana. Ita gimana? Kalau aku sama sih, Kak, kayak Uci. Maksudnya jadi kami sama-sama ngerti posisi kami, kayak ya kalau yang cowok ya kayak gini, kalau yang cewek ya kayak gini. Kalau misalnya ada tamu yang cowok mungkin duduk di ruang tamu, kami yang cewek siapin minum di dapur. Oke. Kayak nggak berpengaruh besar gitu sebenarnya. Jadi karena ya emang ini tugas cewek, ya itu tugas cowok, kayak gitu sih. Kalau Oke, udah iya. dikasih pengertian mungkin. Sudah dikasih pengertian dari jauh hari. Maaf kata nih misalnya, oke kamu Uci perempuan, kamu Ita perempuan, tugasmu tuh buat teh aja ya gitu. Iya. Gitu ya, secara Iya, kasarnya iya, begitu iya. toh. Oke, tapi kalian setuju sama sistem itu? Eh, Kalian sebagai kalian sebagai perempuan ya. Sebagai perempuan. Ita gimana? Aku ya kadang kalau misalnya di rumah mungkin ngerti Bang, tapi kalau di dunia luar ya perempuan kurang mengeksplor dirinya nggak sih Bang dengan Nggak tahu kan keadaan- perempuan Oh, ya. iya, iya. Perempuan ya, mohon maaf. Ya dengan keadaan seperti itu tuh kayak cewek tuh jadi kurang bisa mengeksplor dirinya, karena ketika ini tuh bagiannya cewek tuh nggak boleh coba gitu. Oke. Kayak misalnya kita punya cita-cita jadi polisi, kamu tuh nggak boleh jadi polisi, itu tuh cowok yang boleh jadi polisi. Aku mau jadi tentara, padahal kan sekarang ada tentara cewek. Ada, Tapi ya. kan karena budaya ini di keluarga ini kayak jangan, mindsetnya iya, udah gitu ya. Iya. enggak, cewek tuh pekerjaannya tuh jadi ini jadi ini jadi ini. Kalau cewek tuh jadi ini jadi ini jadi ini gitu. Iya. Jadi aku rasa mungkin perempuan akhirnya kurang bisa mengeksplor dirinya dengan Entah itu dari diri sendiri timbulnya ataupun justru dari Dari lingkungan lingkungan. ya. Menurut Uci gimana? Setuju nggak? Oke, itu Nah, dari kalau keluarga. dari aku- Seberapa setuju kamu dengan itu? Nggak setuju sih, Kak. Oh, kamu secara pribadi nggak Iya. setuju? Nggak setuju soal Soal sistem yang di rumah soal itu. sistem. Oh, Patriarki Nah, dan kalau aku kedudukan laki-laki perempuan. setuju, Kak. Oh, kamu setuju. Kalau bagi aku setuju, karena memang laki-laki dan perempuan itu udah ada porsinya masing-masing, Kak. Sebenarnya menurut kamu siapa sih yang ciptakan porsi itu? Tuhan. Wow. Dan Bisa ditanggung jawabkan ini anak teologi. Nggak bercanda. dan kan kita ada di dunia kan. Iya, kita Kita belum di dunia surga. ini kan. Dan pasti di suatu tempat itu pasti udah ada peraturannya sendiri gitu loh. Oke. Dan bagi saya ya itu adalah porsi yang udah diberikan mutlak untuk laki-laki dan perempuan gitu loh, Kak. Oke. Entah siapa yang berikan, tapi emang itu Emang udah dari sononya iya, udah gitu dari ya. sononya. Jadi nggak bisa nolak, Kak.
Makanya saya juga bingung sih, ada mau curhat. Maaf ya untuk perempuan-perempuan, Nggak apa-apa. saya kayaknya nggak mendukung di mana perempuan itu merasa kayak tertindas banget gitu loh Kak. Oke. Karena ya kita sendiri tuh harus sadar emang itu porsi kita di situ gitu loh. Oh, oke. Ya. Ya, ini Uci bukan ngajarin kalian dan Ita juga nggak ngajarin kalian untuk berontak sebagai perempuan aku di dapur terus, nggak gitu juga ya. Oke. Mau kerjaanmu itu apa ya? Manajer Iya. kek, apa kek? Ya pasti ujung-ujungnya bakalan balik lagi untuk masak, jaga Oke, anak. Oke. Ya itu udah naturmu, jadi Oke. terima aja, jalanin aja. Oke, ya. Siap Uci, siap. Oke, terkemudian, aku kutip satu pernyataan yang banyak juga ya waktu searching ini, katanya perempuan itu susah untuk mandiri. Lagi-lagi ini, aku yang minta maaf untuk perempuan ini. Ada pernyataan yang bilang perempuan itu susah mandiri, benar nggak sih? Dan sesetuju apa kalian sama statement ini? Terus gimana juga konsep perempuan yang mandiri dalam pemikiran lingkungan kalian, misalnya keluarga gitu ya, Uci? Kalau dari aku sendiri ya Kak, perempuan susah mandiri. Kayaknya enggak deh Kak. Enggak ya? Iya enggak. Oke. Karena ya gimana ya, balik lagi semua orang tuh mandiri dan enggaknya itu kan dipengaruhi berbagai faktor kan. Iya. Bukan karena dia perempuan atau laki-laki, jadi dia susah mandiri, tapi lingkungannya, Pola atau asuhnya. iya, pola iya. asuhnya mempengaruhi. Jadi bagi saya perempuan susah mandiri dan enggaknya itu ya balik lagi ke pribadinya gitu loh. Oke. Tapi untuk perempuan secara umum saya bilang enggak. 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 Menurut Uci, apa sih tolak ukur perempuan itu bisa dikatakan mandiri? Tolak ukur perempuan bisa dikatakan mandiri. Apakah contoh misalnya kayak Uci sekarang dari mana asalnya? Dari Maluku. Dari Maluku datang ke Jawa, Ya. asrama, kuliah dan sebagainya. Apakah itu bisa dikatakan Uci sudah menjadi seorang perempuan yang mandiri? Oh, tentunya tidak. Oh, belum? Iya, belum. Oh, oke. Karena Jadi pengertian mandiri itu gimana menurut kamu nih? pengertian mandiri itu kalau mau saya bilang berdikari ya. Oke, Berdiri bisa. di atas kaki sendiri. Iya, mandiri Mampu, juga mandi iya, sendiri mandi ya. sendiri. Oke. Jadi mandiri itu adalah ketika kita menyadari siapa pribadi kita dan kita bertanggung jawab dengan diri kita Oke. dan dengan apa yang diberikan oleh luar. Oke. Kepercayaan yang diberikan dari luar kepada kita dan kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Oke. Itu sih menurut. Kalau udah ada di titik itu berarti ini sudah mandiri. Iya, sudah boleh dikatakan mandiri. Oke, karena banyak juga kasus-kasus teman-teman di luar walaupun dia sudah berumah tangga, sudah menikah, tapi bisa dikatakan dia belum mandiri. Mungkin pengertian yang sama itu bisa ditarik ke pengertiannya Uci, apa itu mandiri. Oke ya, tepuk tangan untuk Uci. Luar biasa. Ita, kamu punya pandangan tersendiri nggak? Perempuan susah mandiri katanya. Enggak sih Bang, sama kayak Uci, maksudnya sebenarnya tuh bisa dilihat dari pola asuh orang tuanya kan. Maksudnya kalau misalnya orang tuanya ngedidiknya dengan manja ya iya, maksudnya perempuan pribadi itu akan sulit untuk mandiri, perempuan itu akan sulit untuk mandiri. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan, kalau mau dilihat secara keseluruhan, enggak kok, malah wanita itu kalau saya rasa dididik untuk mandiri memang. Oh gitu ya? Iya. Memang dipersiapkan dari rumah. Iya, dari rumah untuk menjadi mandiri. seseorang yang mandiri. Jadi kalau dibilang wanita susah mandiri itu enggak sih Bang. Kalau aku balik lagi pertanyaannya tadi, Papa kan gimana nge-treat Iya. kamu like a princess? Iya. Apakah kamu bisa bilang juga Papa udah persiapin kamu supaya kamu lebih mandiri? Jadi gini Bang, papaku tuh memang memanjakan aku. Tapi papaku tuh ketika aku kelas 7 SMP dan sampai seterusnya, papaku tuh memberikan kebebasan. Dalam artian yang kayak aku nggak dikekang. Aku betul-betul diberi kebebasan. Yang penting aku bisa bertanggung jawab dengan keputusan yang aku ambil. Misalnya, aku pulang jam 2, jam 3 subuh. Asalkan aku serius? ya, Aku hampir kaget. kayak waktu SMA pulang jam 2, jam 3 subuh. Asalkan aku punya alasan yang jelas untuk itu masuk logika dan papaku tahu aku pergi sama siapa, diperbolehkan. Jadi kayak sebenarnya papaku tuh mempersiapkan aku untuk mandiri tuh karena dia kan pergi keluar rumah, maksudnya kerja. Akhirnya aku ditinggal di rumah sendiri, ya mau nggak mau aku mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Ya itu mungkin didikan yang kayak akhirnya aku terbiasa untuk
tinggal sendiri, hidup sendiri, masak sendiri, makan sendiri, kerjain rumah sendiri gitu. Oke, Tapi memang tidak secara didikan langsung yang kayak kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak kayak gitu sih, Bang. Sorry nih Ita, apakah tanpa sosok mama Ita menjadi perempuan yang tumbuh menjadi perempuan yang mandiri pada akhirnya? Enggak sih, nggak bisa bohong, tetap butuh seorang ibu karena apa ya, papa tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak mengerti bagaimana sebenarnya mendidik seorang perempuan kan, Bang. Maksudnya lebih mengerti kalau perempuan mendidik perempuan. Oke, ngerti, Jadi ya. puji Tuhannya aku punya tante yang itu yang akhirnya mendidik aku kayak perempuan tuh nggak boleh gini ya kak, Oke. perempuan tuh harus kayak gini ya kak, perempuan tuh harus kayak gini ya kak. Jadi aku nggak dapat dari papaku kalau didikan untuk menjadi seorang perempuan, tapi aku dapat dari mamiku Oke. gitu. Tapi untuk berjuang hidup, mandiri dan sebagainya, apa pun nggak ketinggalan soal Enggak. itu. Oke, tepuk tangan juga untuk kita. Oke teman-teman, kita masih mau bahas soal Cinderella kompleks ini lebih lanjut dan lebih kompleks ya. Tapi sebelumnya kalian mau nyemil dulu, teman-teman juga jangan kemana-mana. Kalau udah ada cemilan, nikmati cemilannya dulu, tetap di Cemilan, cerita milenial anak muda. Oke teman-teman, balik lagi sama aku, Febri, sama Uci, dan sama Ita. Terima kasih ya kalian masih nonton ya. Oke, kita masih lanjutin tema Cinderella kompleks ini. Sesuai tema kita ya teman-teman, kalau teman-teman ingat gimana kisah sang Cinderella itu, seorang putri cantik yang menunggu seorang pangeran ya. Walaupun ada momen sepatu kacanya hilang dan nanti yang mendapatkan sepatunya adalah menjadi suaminya dan gitu gak sih ceritanya? Iya. Ya, pokoknya kayak gitu lah ya. Intinya dia benar-benar menunggu seorang pria, seorang pangeran untuk melindunginya dari saudara-saudara tirinya dan mama tirinya yang kejam itu, untuk dia bersandar, untuk dia bergantung, bahkan untuk membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, Cinderella kompleks ini kayak situasi di mana perempuan takut untuk menjadi independent woman. Nah, aku mau tanya sama Ita sama Uci, kalian pernah nggak sih merasa takut untuk menjadi seorang perempuan yang independen, yang mandiri? Tadi kayak aku bilang, aku singgung di di Uci ya. Apakah dengan kalian sekolah ke Jawa, asrama, jauh dari orang tua, apakah kalian sudah menjadi independent woman? Terus pernah nggak sih kalian takut untuk menjadi seorang independent woman? Uci dulu. Oke, kalau dari aku ya bang ya, Ya. nggak takut sih bang, malah berusaha untuk menjadi perempuan yang mandiri. Oke. Alasannya mengapa? Karena ya kalau kita nggak mandiri, ya kita bakalan sulit kalau ketemu sama orang lain gitu loh bang. Jadi akhirnya kita bergantung sama mereka gitu. Oke. Apakah kalau kamu nggak ke Jawa misalnya, nggak sekolah, nggak keluar dari rumah, kamu nggak jadi perempuan yang mandiri? Bisa dibilang, Oh, oke. Iya. Oke. karena setiap proses pasti punya pelajaran, punya nilai tersendiri. Dan saya rasa ya tahap ini adalah suatu tahap di mana membuat saya menjadi perempuan yang mandiri. Kalau kamu nggak takut untuk menjadi perempuan yang independen, apa yang bikin kamu nggak takut? Maksudnya, oke, aku yakin aku bisa jadi independent woman gitu. Yang bikin aku nggak takut adalah banyak orang yang udah menjadi contoh orang-orang yang independen, orang-orang yang mandiri, dan Khususnya perempuan. iya, dan ternyata itu tuh nggak menyusahkan diri sendiri gitu loh. Oke. Bang. Nggak menyusahkan diri sendiri dan juga nggak menyusahkan orang di sekitar kita. Oke. Jadi kamu yakin kamu adalah independent woman? Nggak, untuk saat On the way. ini sih belum, ya masih Ya, on the way, on the way. menuju ke sana, Oke. dalam tahap menuju ke sana. Independent woman. Iya. Oke. Ita. Dengan kamu keluar jam 2 dan jam 3 subuh itu, apakah kamu sudah menjadi independent woman? Oh, jelas tidak Oke. lah. Mungkin kamu mau luruskan dulu ya, Dek ya. Oh iya. Jadi, nggak usah lah Bang diluruskan. Nggak usah lah ya, Iya, ya. nggak Biarlah usah. yang tahu kita-kita aja. Kita lah. aja. Oke deh, kamu pernah nggak takut menjadi seorang perempuan yang independen? Kalau sekarang aku malah pengen jadi wanita yang independen. Bener kata Oke. Uci, kalau kita jadi wanita yang independen, kita nggak nyusahin orang lain gitu Oke. kan Bang. Tapi aku takutnya ketika aku menjadi wanita yang terlalu independen, someday ketika aku punya pasangan, aku tidak menghargai pasanganku Bang. Oke. Maksudnya aku takut aku malah menggurui pasanganku, aku takut aku malah tidak menghargai keadaan pasanganku. Jadi karena aku rasa aku bisa melakukan, wanita independen tuh identik dengan dia bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Jadi takutnya aku ketika aku punya pasangan, aku tuh
menyepelekan pasanganku karena Oke. aku bisa sendiri kok, aku bisa ngelakuinnya sendiri, sebenarnya aku nggak butuh kamu gitu kan. Itu sih sebenarnya yang ditakutin. Tapi kalau sekarang aku pengen jadi wanita yang mandiri karena aku rasa wanita yang mandiri itu bisa apa ya, tidak menyusahkan orang lain. Dan lebih survive juga kayaknya. Iya. Oke, kalau tadi berangkat dari apa sih sistem patriarki tadi ya. Karena kalian dua kalau takutnya adalah seorang menjadi independent woman adalah kayak mengenyampingkan laki-laki. Berarti secara nggak langsung kalian sebenarnya setuju posisi-posisi itu ya. Laki-laki di atas, perempuan nggak di bawah banget lah, Iya. tapi paling nggak di bawah laki-laki gitu. Ah, ini gimana nih menurut pandangan Ita nih? Ya, tadi Uci udah jelasin sebenarnya Bang. Ya, mau nggak mau. Kodratnya wanita itu pada dasarnya memang itu. Oke. Di dapur, ya mau pekerjaannya setinggi apapun, sebaik apapun, dia polisi pun tetap pulang ke rumah dia bakal asuh anaknya di rumah, dia bakal mengurus suaminya, mengurus rumah, masak dan lain-lain. Jadi ya sebenarnya kita harus paham posisi kita, untuk apa kita diciptakan. Kita kan diciptakan untuk jadi penolong kayak gitu-gitu sebenarnya Bang. Biar ketika kita tahu posisi cowok tuh memimpin tuh kayak ya udah gitu, kita ngerti ya memang kayak gitu kita diciptakan, ya memang sebagai itu kita diciptakan. Gitu sih Bang kalau aku. Oci mau tambahin? Kalau aku sendiri Kak, siapa sih yang beri nilai bahwa perempuan dan laki-laki tuh tugas perempuan tuh yang paling rendah? Nah, Siapa itu yang- tadi aku tanya ke kamu kan, kamu bilang Tuhan. Iya iya maksudnya. Oh iya. Iya tadi kamu yang bilang Uci. Minum dulu deh aku. Salah berarti Kak. Oh, salah, bukan salah. Nilai. Iya. Salah penggunaan kata jadi bukan nilai. Oke. Porsi. Porsi. Tuhan tuh udah kasih Iya. porsi yang kayak gitu. Iya. Tapi siapa yang beri nilai coba? Iya. Ya kita sendiri yang beri nilai kan. Tapi sebenarnya nggak ada nilai perempuan yang paling tinggi atau laki-laki perempuan yang paling rendah atau laki-laki yang paling tinggi. Iya benar. Jadi saya menerima semua bahwa laki-laki tugasnya adalah memimpin. Oke. Terus perempuan nggak boleh memimpin. Bukan perempuan nggak boleh memimpin, Kak. Terus? Tapi laki-laki kodratnya adalah dia akan memimpin gitu loh, Kak. Kalau perempuan yang udah jadi pemimpin, kodratnya bukan seorang pemimpin. Enggak, Kak. Jadi kan ada suatu Ayo. nilai yang nggak bisa kita ganggu gugat. Oke. kan? Ini terkait Nah, norma, itu, ya. budaya. Ya, seperti itu. Jadi nilai laki-laki atau Porsi. ya porsi laki-laki sebagai pemimpin ini adalah suatu hal yang nggak bisa diganggu gugat gitu. Oke. Tapi kalau perempuan mau jadi pemimpin ya udah itu No worry juga. iya terserah Oke. bisa gitu. Oke, siap Uci. Iya, iya, iya. Ya gitulah Kak. Oke, I get. Oke, tadi kalian nggak takut untuk menjadi seorang independent woman, dalam artian mungkin kalian sedang tidak mengidap Cinderella kompleks ya. Tapi kalau terkait tentang pasangan hidup, pacar, kalian kan kita untuk sementara mungkin kita katakan semua perempuan butuh laki-laki. Dengan kata lain, dengan bukan menyampingkan kalian lemah ya atau enggak, tapi emang Tuhan pun bilang nanti justru kalian kuat loh menurutku. Ya nggak sih? Tuhan bilang apa? Aku akan menyediakan penolong bagi berarti kami yang laki-laki yang lemah ditolong sama perempuan. Asik. Biar kuangkat kalian. Ya. Nah, tapi kalian pernah punya pemikiran nggak sih? Apalagi sekarang kalian sudah jadi hamba Tuhan, umur sudah makin hari pasti makin naik. Pernah nggak sih punya ketakutan kalau aku takut aku nggak punya pacar? Aku takut kalau someday aku nggak akan menikah karena keindependenan aku. Aku takut nggak ada laki-laki yang kayak Cinderella gitu loh. Nggak ada laki-laki yang bawa aku untuk jadi kehidupan yang lebih baik. Nggak ada laki-laki tempat aku bersandar. Ini bukan papa ya. Iya iya. Atau saudara keluarga yang lain, benar-benar laki-laki dari luar kehidupan kamu dan Tuhan bawa untuk jadi pacar kamu gitu. Ita. Aduh. Mungkin kalau buat sekarang Bang, Oke. ketakutan itu belum muncul. Oh gitu, Karena oke. mungkin kita masih sibuk dengan studi dan Hmm. lain-lainnya. Someday mungkin iya. Oke. Tapi kalau sekarang ya nggak pala-pala takut lah Bang. Nggak pala-pala takut ya ya. Biasa aja sebenarnya Nggak gitu. pala. Ada ya puji Tuhan dijaga, kalau nggak Oke. ada juga ya udahlah berarti disuruh fokus studi Sekolah dulu. dulu. Iya. Tapi mungkin kadang-kadang kita butuh pacar karena kayak kita butuh someone to talk gitu dong. Oke, ya ya. Kayak aku hari ini capek banget gini Iya, gini iya. Teman pengen ada sharing yang gitu ya. nyemangatin, Iya, teman iya. sharing dan lain-lain. Tapi kalau buat sekarang ya dibilang butuh enggak, dibilang enggak juga butuh. Jadi Oke. Kalau boleh tahu umur Ita sekarang berapa?
Baru 20 tahun, Bang. Baru 20. Oke, selamat memasuki usia 20-an ya. Itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Tapi ini aku belajar dari temanku juga. Dia ada satu temanku yang terlalu fokus belajar. Ini perempuan. Fokus belajar sampai, maaf kata nih, dia di usia tertentu, dia akhirnya menyadari ternyata aku butuh pacar. Sampai ketika cowok datang untuk dia, bukan butuh lagi, tapi kayak apa ya, menjengkali laki-laki, karena ternyata aku bisa di usia sekarang, aku bisa tanpa laki-laki, tapi someday dia pernah ngerasa ternyata aku butuh pacar juga. Nah mungkin saran sih untuk Ita, boleh sekolah, boleh gitu pula ya. Tapi itu pribadinya Ita aja, aku cuma Uci gimana Uci? Kalau dari aku ya Bang, Ya. ya untuk perempuan-perempuan yang sering bilang aku lagi bosan pacaran, Nah, lagi nggak butuh pacar, omong kosong. Wow, cuak, meledak, ya. Kalau Ita nggak takut ya udahlah, ada ya. Ini nanti kau bilang ngomong kosong nih mau Uci. Oh Uci. Jadi gini Kak, Ya. apalagi di usia yang sekarang Iya ini itu kan, maksud Kak. aku ya. Usia yang emang lagi harusnya tuh masa-masa yang kayak mau menjalin hubungan sama lawan jenis ya. Itu tuh pasti ada dalam diri kita gitu loh. iya, Ci. Pasti ada. Kok Ita nggak ada? Ayo. Nggak ada, Bang. Nah, Tapi itu kan kan. kita harus tahu prioritas. Oke, ya. Cari aman ya. Cari apa? Ya benar juga sih. Lanjut Uci. Jadi menurut aku sih butuh, Bang. Tapi bukan yang kebutuhan yang Primer. primer. Itu, iya. Bang, maksudku tadi, Iya. Bang. Oke. Jadi ya kalau ada Iya, tapi saranku di usia kalian sekarang ini jangan kalian terlalu fokus. Masalahnya Di nggak sana ada yang pula aku mau, aja. Bang. Mak, tolong kalian semua laki-laki di luar sana, yakin gak ada yang mau? Nanti ada yang sakit hati loh kamu bilang kayak gini. Ada. Alah. Makasih ya yang mau sama aku. Ah! Astaga. Uci udah. mm, Berarti kalian berdua nggak pernah punya ketakutan untuk nggak punya pacar gitu ya? Mungkin belum, Bang. Belum. Karena Iya, karena- di sini kayak terlalu pacaran pun kayak nggak pacaran di sini, Bang, sebenarnya kan. Oke, maksud kamu apa? Tolong sampaikan ke bidang berapa ya? Di sini tuh kan memang waktunya kita dibentuk toh, Bener. Bang. Maksudnya ya butuh, bener kata Uci, nggak mungkin cewek tuh nggak butuh pacar, butuh Iya, memang, iya. tapi kalau dengan keadaan sekolah, peraturan dan lain-lain, Berarti kalau kamu tidak sekolah di sini, tidak ada peraturan begitu, mungkin kamu udah punya pacar 5. Hey. nggak 5, 10. Wow. Nggak, Bang. Benar-benar Cinderella ya dia ya. tiga yang disalahkan. Enggak, bukan disalahkan sih, kayak kita kan nggak terlalu lihat orang pacaran. Justru kan. dibantu gitu ya. Iya, Kita jadi bisa kayak menguasai diri. Fokus gitu, enggak juga sih sebenarnya, kayak mana ya menjelaskannya ini. Ada yang bisa jelaskan? Tolong ada yang bisa ngertiin Ada aku. yang- ya enggak, maksudnya bukan ngajarin kalian pacaran Iya. enggak, tapi someday kayak tadi Ita bilang someone to talk gitu Iya. kan tetap butuh. Ya itu makanya di 3 puji Tuhannya kita diajari gimana mendoakan pasangan hidup yang enak diajak talking ya kan. Kayak kemarin bicara sama siapa ya? Alfi. Gimana Alfi pacaran kriteria pacarmu? Enak diajak ngomong Kak, paling enggak begitu. Ya kan kalau kita punya pacar dan gak enak diajak ngomong kan untuk apa kan? Iya, kita ngomong jeruk, dia ngomong jagung. Gimana coba? Oke, selanjutnya kalau kalian nggak oke mungkin belum takut, tapi menurut kalian berdua seberapa penting sih sosok entah itu kehadirannya atau pribadinya atau act-nya sebagai pacar gitu. Seberapa penting sih pacar bagi kalian? Ita. Someday atau Terserah, mau sekarang atau Penting dulu kamu sih, belajar Bang. dulu gimana? penting karena aku tidak dapat itu dari papaku. Papaku tuh cuek kan. Maksudnya dia memfasilitasi tapi bukan tipikal orang yang nah I love you, semangat ya nak gitu kan. Love Semangat language-nya ya, Kak." beda. Love language-nya nggak kayak gitu. Ya. Jadi aku tuh butuh orang yang kayak menyemangati, mendukung, kayak kalau pagi-pagi buka HP good morning, selamat ya hari ini gitu, kayak gimana hari ini kayak gitu-gitu kan Bang. Ya, 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 maksudnya. benar. Sih. Emang kamu pikir kami cuma untuk nanya kabar kamu doang? Enggak gitu. Salah terus dibuat Oh, kayak enggak ya? gitu, Bang. Oke, jadi sebenarnya penting tapi untuk kayak apa ya?
energi positif, Iya, memberi kayak energi positif. mendukung. Mendukung. Kayak kalau kita mau ngerjain sesuatu, kalau capek ada yang kayak semangat, bisa kok, kayak gitu-gitu Iya, loh iya, Bang. iya. Kayak yang mendukung, yang bisa diajak sharing, tukar pikiran, gitu-gitu sih. Oke. Menurut Uci, seberapa penting sosok pacar untuk seorang Uci? Seberapa penting akan kembali kepada definisi pacar untuk masing-masing pribadi. Iya. Oke, sekarang kita tanyakan definisi pacar untuk Uci itu apa? Aku menjebak deh. Ya, iya, loh, iya. Oke. Jadi menurutku pacar itu adalah orang yang harusnya, gak harusnya sih, dia harus udah Nggak harusnya, dia harus. Oke, beranjak gimana ini? ke posisi dewasa, Oke. dan dia adalah orang yang bisa bertanggung jawab dengan Hmm. apa yang sudah dia janjikan gitu loh. Oh, oke. Kamu pernah jadi korban janji? Kayak gini. Jadi menurutku ya Bang, Hmm. seberapa pentingnya pacar untukku adalah ya di satu sisi penting sih, tapi di sisi lain juga ya gak penting-penting juga dalam beberapa hal gitu loh. Oke, nggak apa-apa, Jadi ini kan menurutku hidupmu. penting. Iya, Uci. Jadi Penting karena mungkin melalui dia ada beberapa hal juga yang bisa saya pelajari. Oke. Ada beberapa hal yang akhirnya melalui hubungan dengan dia atau melalui hubungan ini akhirnya aku bisa belajar hal lain gitu loh. Jadi penting nggak pacaran? Penting. 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 Oke. Kamu udah punya pacar? Sekarang sih enggak Bang. Oh, enggak. Tapi kamu tahu ada yang mendoakan kamu? Ada yang suka Enggak sama kamu? tahu karena kan ya enggak tahu. Kalau kamu ada yang Nggak kamu lagi kamu doain? Ih, kok gue kayak gitu ya? Kok jadi interogasi sih? Nanti ada yang nonton dong. Oh iya benar ya, nggak apa-apa. Ini emang kadang jadi ajang pencarian jodoh. Loh, udah? Oke, Bang. Oke? Oke, Uci. Oke. Independen mohon banget sih kalian dua. Oke, di cerita Cinderella ini kan gimana dia kayak nunggu-nunggu banget kehadiran seorang pangeran yang bisa menyelamatkan dan membuat hidupnya lebih baik. Kalian sendiri gimana? Nunggu dia itu datang atau punya cara sendiri dalam hal mencari pacar? Atau kalian sengaja, aku jatuhkan sendalku deh satu, nanti yang menemukan dia akan menjadi pacarku. Waduh. Atau kalian nunggu aja gitu, kayak tadi aku bilang kawanku tadi ya, dia terlalu semangat belajar sampai di usia sekarang dia menyadari dia butuh cowok, tapi di sisi lain dia kayak aku butuh cowok tapi tanpa cowok pun aku bisa gitu. Nah itu gimana Uci dulu ya? Kalau menurutku nunggu aja itu kayak gak mandiri gak sih? Enggak tahu, enggak tahu. Jadi menurutku ya jangan nunggu aja gitu loh. Terus? Harus ada tindakan. Oke, contohnya Uci. Iya, yang paling dekat lah mendoakan aja. Oke, ya. Berarti itu nggak pasif kan? Enggak, Nggak. ada tindakan Ada aktif dia tindakan mendoakan ya, benar juga. Iya, itu sih Bang. Oke, jadi kamu nggak kayak Cinderella yang melulu nunggu, bahkan bukan pura-pura kayak jatuhin sepatu, jatuhin sendal, nanti yang dapat jadi pacarku, enggak ya? Tapi lebih ke Iya, mendoakan. mendoakan. Ita, kamu punya cara tersendiri nggak? Atau kamu pernah terlibat misalnya friendzone gitu kan? Silakan Dekku. Enggak sih Bang. Enggak juga ya? Iya, sama sih kayak Uci Bang Oke. gitu. Enggak nunggu juga, tapi enggak nyari juga. Maksudnya yang kayak ya mencari tapi enggak punya tujuan. Kadang kita kalau nyari malah enggak dapet gitu loh Bang. Jadi kayak dia jalanin aja gitu, kayak bergaul sama orang. Ya siapa tahu dalam pergaulan itu Friendzone. iya, kita mendapatkan seseorang. Oke. Kan we don't know Iya, Bang, tapi bener. enggak cuma nunggu, karena kalau nunggu pun ya iman tanpa perbuatan hakikatnya mati kan Mati, Bang. iya, Jadi iya, iya. harus ada tindakan memang. Oke. Ya, jadi teman-teman di luar, khususnya perempuan, belajar dari Ita dan Uci. Jangan kayak Cinderella yang nunggu sampai kapan pangeran itu datang, kita nggak tahu. Tapi tindakan aktifnya adalah bukan paling sederhana sih Uci ya, tapi itu tindakan besar Iya, malah. paling dasar ya, Bang. Didoakan. Mendoakan. Nah, di 3 ini diajarnya begitu. Didoakan dulu, sungguh-sungguh digumuli. Udah dapet, puji Tuhan, Tuhan akan datangkan sendiri. Mungkin kalian, kayak tadi kalian bilang, ada, nggak ada juga puji Tuhan, ada puji Tuhan. Tapi teman-teman di luar, ada yang galau mati, galau brutal, gara-gara dia nggak punya cowok, ngerasa dia nggak laku, dia merasa dia rendah diri, langsung dia ngerasa dia jeleknya setengah mati, sampai nggak ada yang mau sama aku gitu. Uci gimana Uci? Kalau dari aku tergantung ke cowok. Oke. Apa ya? Bergantung sama cowok atau merasa dia penting dengan posisi dia sebagai pacar. Bagi aku sendiri sih nggak terlalu
penting Nggak sih. terlalu Iya, bergantung begitu ya. nggak terlalu bergantung. Oke. Apalagi dengan posisi dia yang hanya sebagai pacar. Oke. Jadi kita menurut Uci sebagai perempuan jangan sampai yang galau banget karena Iya. nggak punya cowok sekarang Iya. gitu ya. Oke. Menurut Ita? Sama sih Bang. Sama. Iya, Oke. kurang lebih sama. Jadi ya kalau ada Syukur. ya, puji Tuhan, tapi nggak bergantung-bergantung kali juga gitu kan, karena Oke. masih pacar mikirnya, belum tentu itu yang jadi suami gitu Oke. kan. Ya. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Ya, nggak bergantung banget, Iya. tapi kalau ada ya puji Iya, Tuhan. disyukuri, dijaga gitu ya. Oh iya, dijaga. Oke, kemudian kita ada kenal nih istilah 3 ur ya teman-temannya. Ini kayak sejenis filosofi. Di dapur, di kasur, dan di sumur. Di dapur tuh kayak urusan masak-masak. Di kasur urusan perempuan dengan suami. Di sumur urusan mencuci baju, mencuci piring, dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya jadinya kayak ngebatasin kalian sebagai perempuan. Menurut aku. Atau justru ini ya memang kayak kalian bilang tadi, kodrat kalian sebagai perempuan. Atau kalian punya pandangan lain soal 3 ur nih ya. Di dapur, di kasur, di sumur. Ita gimana? Kalau aku pribadi ya itu memang pekerjaan kita sebagai wanita nggak sih? Seperti yang udah jelasin di sebelum-sebelumnya tadi, yang kayak ya setinggi apapun kita bekerja gitu, maksudnya kayak jadi apa, tapi tetap ujung-ujungnya ya itulah tugas utama kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri. Gitu sih Bang. Jadi kayak kalau aku rasa aku nggak dibatasi karena mungkin aku mengerti ya itulah perempuan yang sebenarnya. Oke. Tapi kalau mungkin orang-orang yang nggak paham masalah itu, mereka rasa terbatasi dengan Iya. konsep yang ada gitu. Oke. Aku. Uci mau tambahin? Ya kurang lebih sama sih, Bang. Jadi yang pertama adalah kita harus, ya itu balik lagi, kita harus tahu apa porsi kita, apa tugas kita sebagai seorang perempuan. Jadi untuk masalah 3 ur ini, bagi saya sih nggak akan membatasi seorang perempuan untuk mengeksplor diri, untuk Oke. meningkatkan potensi diri kita, kalau kita mengerti bahwa itu adalah tugas kita sebagai seorang perempuan. Oke. Udah ya? Udah. Aku juga setuju sih satu sisi, karena kalau mengingat porsi dan posisi, emang dari sononya ya kodratnya di dapur, di kasur, dan juga di sumur. Tapi tidak menutup kemungkinan juga laki-laki pun sekarang banyak juga, bukan banyak sih, ada. Makanya pernikahan itu kan ujungnya adalah komunikasi dan tanggung jawab bersama. Jadi masalah di dapur lah contoh kecilnya. Yang masak nggak selalu mama, misalnya kan, papa juga bisa ikut masak, bisa bantuin masak. Bahkan kalau mau kita kategorikan pekerjaan-pekerjaan, TNI ada yang polisi perempuan, juga ada tentara perempuan, bahkan chef pun ada yang laki-laki gitu kan. Jadi menurut aku kayak tadi Uci bilang juga sih, porsi dan tahu nilai diri ya. Oke. Kemudian karena kemarin kita memperingati Hari Kartini, Kartini itu kan benar-benar memperjuangkan hak wanita, hak perempuan untuk sekolah, untuk pendidikan. Menurut kalian sebagai perempuan masa kini, anak muda lagi kan, masih usia 20-an, seberapa penting sih pendidikan bagi seorang perempuan? Karena kalau tadi kita katakan, toh kalian akan balik ke 3 ur tadi. Tapi menurut kalian 3 ur tadi pun butuh pendidikan gak sih? Seberapa penting pendidikan bagi seorang ibu gitu, seorang perempuan yang akan jadi istri, yang akan jadi ibu? Uci. Bagi saya, Bang, pendidikan itu sangat-sangat penting. Oke. Dan sangat-sangat diperlukan untuk siapa saja, apalagi untuk perempuan ya. Oke. Karena untuk kita yang berpendidikan aja, ini kita kadang salah mengerti emansipasi wanita itu. Seperti apa ya? Iya, Oke. seperti apa? Kita salah untuk mengerti hal itu. Dan kita kadang memposisikan diri kita sebagai wanita itu salah. Apalagi kita nggak berpendidikan. Oke. Jadi sangat butuh perempuan itu memiliki pendidikan. Supaya dia tuh punya wawasan, dia punya pikiran yang benar terhadap jati diri dan posisi dia sebagai seorang wanita. Oke. Jadi hal-hal yang kayak dia merasa lemah, hal-hal yang dia merasa dia adalah makhluk yang paling lemah dan tak berdaya dan memiliki nilai yang rendah, itu bagi perempuan yang berpendidikan gak mungkin ada pikiran seperti itu bagi saya. Jadi pendidikan sangat penting sih bagi saya untuk perempuan. Untuk perempuan. Iya. Ya. Kita. Sama sih Bang, maksudnya ketika kita berpendidikan kita punya pola pikir yang benar. Terus kita harus sadar kalau first goal-nya kayak someday kalau Tuhan Bener. izinkan kita
punya seorang rumah ibu. tangga, kita jadi seorang ibu, first goal-nya anak kita itu kita. Jadi ketika ibu itu punya pendidikan yang baik, punya wawasan yang luas, kita akan menciptakan anak-anak yang berpotensi. Benar-benar. Jadi kalau misalnya, maksudnya ibunya tidak berpendidikan, dia tidak punya wawasan yang luas, anaknya pun akan terhambat dalam pertumbuhannya. Jadi dia tidak berkembang dengan baik. Tapi ketika ibunya pintar, ibunya punya pendidikan yang baik dan punya pola pikir yang bagus, anaknya juga akan menjadi anak yang baik juga. Ya, aku nggak tahu ini generalisasi atau gimana, tapi kita pernah baca penelitian ya. Apa sih namanya? Kecerdasan anak dipengaruhi sama kecerdasan ibu. Iya, katanya begitu ya. Jadi teman-teman di luar yang akan jadi ibu, ya pasti nanti saat dia akan jadi ibu berarti sekolah baik-baik gitu ya. Jadi sekolah itu jangan identik, ya udahlah laki-laki aja yang sekolah, aku nunggu aja nanti. Misalnya nih kalian stuck di S1, ya udahlah aku cukup S1 aja, nanti biar suamiku aja yang S2, misalnya suamiku yang S3 datang melamarku. Benar satu sisi, tapi tidak selalu benar kalau perempuan-perempuan yang lain pun punya pemikiran, oke, sekolah itu penting bagi aku gitu ya. Oke, next, dua terakhir. Kalian bisa kasih tips and trick gimana supaya teman-teman perempuan ini keluar dan terbebas dari Cinderella kompleks ya. Yang nunggu-nunggu pangerannya supaya hidupnya lebih baik. Karena pada dasarnya perempuan independen, seorang perempuan pun bisa hidup lebih baik tanpa, tidak selalu memang, tanpa seorang laki-laki. Kita ngangkat ini supaya teman-teman yang ngerasa belum punya cowok, nggak bisa mandiri, itu rasa-rasanya dia kayak orang paling sial sedunia ya, kayak kata Uci, orang paling berbeban berat, orang yang paling tak berdaya. Enggak, tapi benar-benar kita ngajarin supaya, ya bukan ngajarin kalian nggak butuh laki-laki juga, enggak, tapi benar-benar tahu potensi diri. Khususnya sebagai perempuan yang di kalangan kita cenderung ada posisi-posisi tertentunya. Coba kalian kasih tips and trick untuk teman-teman di rumah. Ita. Ya, yang pertama mungkin tipsnya, kalau kita sadar kita ada dalam Cinderella kompleks itu, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kayak misalnya kalau kita rasa rumah yang buat kita menjadi seorang Cinderella, kita harus berani keluar dari rumah. Mungkin akan berat karena menghadapi dunia yang sesungguhnya itu berat, tapi kita harus berani untuk keluar dari situ kalau kita nggak mau ada di Cinderella kompleks ini. Yang kedua, kita harus berani mengeksplor diri kita. Sulit, sangat sulit untuk bisa mengeksplor diri, untuk bisa menyemangati diri, untuk mencoba hal baru itu sulit. Tapi jangan sampai karena hal-hal yang tadi sudah kita bahas, kita akhirnya jadi perempuan yang membatasi diri kita nggak mau berkembang karena kita mikir ya kita akan ke dapur, kita akan di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Enggak, kita harus bisa mengeksplor diri kita. Yang ketiga, kita jangan minder. Semua orang punya potensinya masing-masing, semua orang punya kelebihannya masing-masing, jadi jangan kita merasa rendah diri. Jadi karena kita merasa rendah diri, jadi kita mikir kayak aku butuh orang lain, aku butuh orang lain, aku butuh orang lain. Enggak, itu mungkin sih Bang, kayak kita harus berani keluar dari zona nyaman sebenarnya. Ya. Kalau tips dari aku, keluar dari zona nyaman. Oke, terima kasih Ita. Dari Uci. Nah, kalau dari aku tipsnya adalah ini yang bisa aku kasih tahu. Tapi lebih berpengaruh adalah dari Diri sendiri. iya, diri sendiri. Dari diri semua perempuan-perempuan yang menonton ini sendiri ya. Yang pertama adalah sadari bahwa dirimu, diri wanita, diri kita sebagai seorang perempuan itu adalah berharga. Kita punya nilai sendiri gitu loh. Kita punya nilai, kita punya porsi yang berbeda dengan laki-laki. Kita jangan sampai menyamakan atau membanding-bandingkan diri kita dengan lawan jenis, dengan laki-laki. Karena kita punya nilai tersendiri. Itu adalah hal yang pertama yang harus kita sebagai seorang wanita tahu untuk bisa kita keluar dari Cinderella kompleks ini. Dan yang kedua, tips dari aku untuk keluar dari Cinderella kompleks ini adalah saat kita udah sadar ini, ya kita harus berani untuk keluar dari situ. Yang seperti Ita bilang tadi juga, kita harus berani keluar dari, mungkin saat ini hal itu adalah zona nyaman kita yang Ita bilang tadi. Kita harus berani untuk keluar dari hal itu. Dan yang ketiga adalah kita harus berani untuk menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Yang mengatakan bahwa ya kita adalah orang yang lemah. Dunia memandang seperti itu, tapi sebenarnya tidak. Jadi kita harus yang pertama sadar, yang kedua berani keluar, dan yang ketiga adalah hadapi itu. Oke, survive itu tips ya. dari ya.
Oke, tepuk tangan juga untuk Uci. Oke, karena kemarin hari Jumat kita memperingati apa nih namanya Hari Kartini. Hari Kartini. Kalian sebagai perempuan-perempuan masa kini silakan juga sampaikan pesan Kartini kalian kepada semua perempuan di dunia ini, di luar sana, baik untuk anak muda perempuan ataupun untuk mama-mama, untuk tante. Pokoknya spesial Hari Kartini karena ini hari kalian. Atau kalian be aja setiap hari Kartini. Oke, Ita. Oke. Kartini's Day. Ya. Ya kita sama-sama menghargai apa yang sudah diperjuangkan Benar. oleh RA Kartini. Ya. Beliau sudah memperjuangkan kita bisa dapat pendidikan yang layak. Mari kita hargai kesempatan yang sudah diberikan. Ya. Jangan kita sia-siakan itu. Kartini sudah berjuang dengan sangat keras untuk kita sebagai wanita bisa hidup lebih layak. Kita bisa lebih dipandang. Oleh karena itu mari kita sama-sama hargai emansipasi wanita itu, dan mari kita sama-sama memandang emansipasi itu dengan betul dan Oke. baik. Iya. Ya, tepuk tangan dulu. Uci, Kalau dari sebutkan aku, pesan-pesan Kartini mudekku. selamat Hari Kartini. Iya benar, ya itu dia. Untuk Kamu semua nggak ngucapin selamat Hari Kartini. Untuk semua wanita yang ada di dunia ini. Ya, ya. benar. Khususnya yang nonton Iya. acara ini. Dan pesan dari saya adalah sama dengan Ita, bahwa kita harus mengingat perjuangan RA Kartini. Dan satu hal yang penting yang harus kita ingat, bahwa RA Kartini itu bukan dia datang untuk mempertahankan ini kan, Memperjuangkan. ya, memperjuangkan kita sebagai seorang perempuan ini, akhirnya kita bisa sekolah, kita bisa ya melakukan apa yang kita mau dengan yang dulunya Sangat dikekang dibatasi, gitu kan, ya. dibatasi. Tapi ingat bahwa Hari Kartini itu dan usaha dia itu bukan untuk mengangkat derajat ya, Oke. bukan untuk mengubah nilai kita. Oke. Perempuan Tapi tetaplah untuk- iya. perempuan begitu. Jadi perempuan tetap perempuan dengan porsi dia, jadi bukan untuk mengubah nilai perempuan, tetapi untuk mempertahankan dan untuk menunjukkan ini nih perempuan. Oke. Kayak gitu. Mungkin lebih ke Jadi- itu definisi Iya. kesetaraan yang sebenarnya Iya. gitu ya. Jadi itu yang harus kita ingat, dan kita harus mengucap syukur dan berterima kasih dengan cara kita menghargai usaha dari RA Kartini, dan mari kita mengambil kesempatan itu untuk semakin meningkatkan potensi diri kita sebagai seorang perempuan, dan tentunya adalah untuk memposisikan diri kita sebagai seorang perempuan selayaknya kita sebagai seorang perempuan. Oke. Tepuk tangan juga untuk Uci. Terakhir banget sebelum menutup, kalian setuju perempuan harusnya menjadi pribadi yang independen? Iya. Setuju? Setuju. Berarti kalian Setuju. bukan pengidap Cinderella kompleks. Tepuk tangan untuk Uci dan Ita. Ya, oke teman-teman. Sebagai penutup, aku setuju banget sama Uci dan Ita. Gimana seharusnya perempuan itu menjadi pribadi atau individu yang independen. Dalam artian bukan mendukung kalian untuk bodoh amat sama laki-laki, bukan. Atau ngebuat kalian punya pandangan kalian nggak butuh orang lain, enggak ya. Tapi gimana kalian juga punya hak yang sama dengan laki-laki. Kayak tadi definisi kesetaraan gender yang udah disampaikan singkatnya sama Uci. Dalam artian kayak sekolah, kalian punya hak yang sama dengan laki-laki. Pekerjaan, profesi, kalian punya hak yang sama seperti laki-laki. Bahkan untuk dicintai dan mencintai pun kalian punya hak yang sama dengan laki-laki. Maksudnya juga adalah melalui acara ini, jangan karena kalian perempuan kalian langsung rendah diri ya Uci ya sama Ita ya, kayak menarik diri, ya udahlah aku perempuan aku nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak juga. Ya udahlah aku perempuan aku nggak usah melakukan lebih daripada apa yang aku bisa, padahal sebenarnya aku bisa, tapi kan aku perempuan aku nggak bisa. Nggak, bukan mengajarkan kalian untuk seperti itu, tapi sebagai anak perempuan Kristen juga ada baiknya kalian ya, perempuan-perempuan, laki-laki juga sih, tahu tentang konsep diri, kenalin diri sendiri kalian tuh gimana, tahu potensi diri sendiri, supaya kalian perempuan yang mungkin di dalam lingkungan dikotak-kotakkan adalah perempuan yang seperti A, B, dan C, bisa mengembangkan diri sendiri, bisa ngerasa lebih percaya diri dan lebih merasa oh aku berdaya walaupun aku perempuan gitu. Nggak melulu karena udahlah perempuan nunggu aja nanti akan ada laki-laki yang akan menghidupi aku. Satu sisi benar, tapi di sisi lain perempuan juga butuh survive ya. Kehidupan ini kan makin hari makin keras. Kalau
hanya mengandalkan 1-2 orang dan itu hanya mengandalkan laki-laki, saya rasa tidak selalu benar ya, ada rasa kelirunya juga. Tapi ada baiknya juga teman-teman tahu konsep diri, nilai diri sehingga bisa mengembangkan potensi diri yang udah Tuhan kasih. Ya, sebagai penutup, aku mau baca satu ayat firman Tuhan yang mewakili perbincangan kita kali ini dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi antara laki-laki dan perempuan gak ada yang merasa aku lebih tinggi, aku lebih rendah. Jadi ada tindakan-tindakan yang mewakili karena konsep yang salah ini. Ya, semoga melalui Hari Kartini juga semua teman-teman perempuan makin semangat studinya, makin semangat belajarnya, supaya kita rindu melalui perempuan-perempuan Indonesia ada karya-karya luar biasa, sehingga nama Indonesia lebih dikenal ke luar negeri, bahkan terlebih anak-anak perempuan Kristen bisa membawa kemuliaan Tuhan dalam Indonesia ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, ini luar biasa. Kita akan mengakhiri acara kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah hadir, yang udah menyaksikan. Kita mau tutup acara kita. Aku minta Uci untuk berdoa, boleh ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, acara ini boleh selesai dan kami bersyukur segala hal boleh kami bicarakan berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan perempuan. Dan kami bersyukur Tuhan sebagai perempuan bahwa Tuhan sungguh menciptakan setiap kami dengan nilai kami, bahkan dengan segala hal yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan sebagai seorang perempuan jika kami merasa bahwa kami lemah, bahwa kami kurang, bahwa kami sering membanding-bandingkan diri kami dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan, dan kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan terus menolong kami untuk menghadapi setiap kehidupan kami, bahkan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap perempuan yang ada di negara ini, bahkan ada di dunia ini Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kami pemahaman yang benar. Tuhan memberikan kami pemahaman bagaimana diri kami sebagai ciptaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan sudah tolong kami saat ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ita, terima kasih Uci, terima kasih semua teman-teman yang bertugas. Sampai ketemu minggu depan di episode yang lebih keren tentunya. Minal aidin wal faizin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua teman-teman yang merayakan. Sampai ketemu minggu depan di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Bye-bye. God bless you.